Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redi Lestalhu dari program studi Sendra Tasik, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Saya di sini akan menjelaskan tentang monumental kejayaan Islam di bidang ipteks. Nah, di sini ada masa kejayaan Islam. Nah, di masa kejayaan Islam di sini kaum muslimin dulu yang memiliki kejayaan di masa lalu, masa di mana Islam menjadi the trendsetter sebuah peradaban modern. Peradaban yang dibangun untuk kesejahteraan umat manusia di muka bumi ini. Masa kejayaan itu bermulanya saat Rasulullah mendirikan pemerintahan Islam, yakni di Daulah Khalifah Islamiyah di Madinah. Nah, di masa Khulafaur Rasyidin ini Islam berkembang pesat. Sejarawan Barat beraliran konservatif Siwe Montgomery berkata, menganalisa berkembang pesat sejarawan Barat beraliran konservatif. Nah, tentang rahasia kemajuan peradaban Islam, ia mengatakan bahwa Islam tidak mengenal pemisah yang laku antara ilmu pengetahuan, etika, dan ajaran agama. Nah, di Andalusia yang menjadi pusat ilmu pengetahuan di masa kejayaan Islam telah melahirkan ribuan ilmuwan dan menginspirasi para ilmuwan Barat untuk belajar dari kemajuan iptek yang dibangun kaum muslimin waktu itu. Nah, pada zaman Daulah Abbasiyah dikatakan sebagai masa menjamurnya kesetaraan dan ilmu pengetahuan serta ilmu-ilmu purbakala yang disalin ke dalam bahasa Arab. Nah, lahirnya pada masa itu sekian banyak penyair, pujangga ahli bahasa, ahli sejarah, ahli hukum, ahli tafsir, ahli hadis, ahli filsafat, ada tahib, terus ahli bangunan dan sebagainya. Nah, ilmu pengetahuan dipandangnya sebagai suatu hal yang sangat mulia dan berharga. Nah, para khalifah dan para pembesar lainnya mengantisipasi kemungkinan seluas-luasnya untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan tersebut. Nah, pada umumnya, khalifah adalah para ulama yang mencintai ilmu, menghormati sarjana dan memuliakan pujangga. Kebebasan berpikir sebagai hak asasi manusia diakui sepenuhnya. Pada waktu itu, akal dan pikiran dibebaskan dari belenggu taklid yang menyebabkan orang sangat leluasa. Nah, waktu itu di bidangnya sangat kecanggihan teknologi itu. Masa ini juga terlihat dari peninggalan-peninggalan sejarahnya seperti arsitektur Masjid Agung Cordoba Blue Mosque di Konstantinopel, atau menara spiral di Samara yang dibangun oleh Khalifah Al-Mutawakil. Nah, terus selanjutnya ada sebab-sebab kemajuan umat Islam di bidang ipteks. Nah, di samping eksternal, saat itu Barat tengah tertidur lelap dalam buayan teosentrisme dan alam pikiran yang jumud. Bahkan bangsa Barat saat itu dalam kondisi terbelakang. Islam mengalami kebangkitan intelektual dan kultural yang spektakulernya dengan revolusi pemikiran dan budaya Islam yang bercolok peradaban baru. Menyambung mata rantai peradaban sebelumnya seperti Yunani, Babylon dan Persia. Nah, Islam kosmopolitik, humanistik, kultural dan saintifik yang puncaknya itu pada era Abbasiyah. Nah, secara umum ada beberapa faktor yang telah mendorong kemajuan sains di dunia saat Islam itu. Yang pertama,
kesungguhannya dalam mengimani dan atau mempraktekkan ajaran Islam sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah, itu lahirlah individu unggul yang pada gilirannya membentuk masyarakat madani Islami pada waktu itu. Terus yang keduanya adanya motivasi agama. Seperti kita ketahui, kitab suci Al-Quran banyak berisi anjuran untuk menuntut ilmu, membaca, Iqra. Terus ada faktor sosial politik. Di sini tumbuhnya dan berkembangnya budaya ilmu dan tradisi ilmiah pada masa itu dimungkinkan antara lain jika bukan terutama oleh kondisi masyarakat Islam yang meskipun terdiri dari bermacam-macam etnis seperti Arab, Persia, Koptik, Berber, Turki dan lain-lain. Terus ada faktor ekonomi, kesejahteraan masyarakat pada masa itu membuka kesempatan bagi setiap orang untuk mengembangkan diri dan mencapai apa yang diinginkannya. Terus ada faktor dukungan dan perlindungan penguasaan saat itu. Para saintis semisal Ibnu Sina, Ibnu Tufal dan Atusi berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Terus ada sebab-sebab mundurnya umat Islam di bidang iptek. Dalam kemundurannya, pengembangan ilmu pengetahuan dalam Islam terjadi ketika kejatuhannya Islam ke tangan Barat dimulai pada abad ke-18. Ada beberapa faktor penyebab kemunduran umat Islam itu yang pertama faktornya yaitu kesadaran orang Barat akan arti penting penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sangat tinggi itu pada waktu itu. Nah, oleh karena itu orang Barat ingin mengambil alih kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dari umat Islam. Nah, yang keduanya yaitu orang Barat yang pada umumnya beragama Nasrani ingin menunjukkan pula bahwa melalui agama Nasrani mereka pun dapat maju dalam bidang iptek sejajar dengan umat Islam. Nah, akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya setelah mereka mendapatkan kemajuan dalam bidang iptek, mereka justru mulai menjauh dari agama mereka. Nah, mereka menjadi sekuler, urusan agama berjalan sendiri. Begitu pula dengan iptek, mereka mungkin menganggapnya bahwa agama Nasrani itu dengan kitab Injil justru menjadi penghalang bagi kemajuan iptek. Yang ketiganya orang-orang Barat yang berjiwa petualangan berusaha menemukan benua baru, ya, sehingga mereka berusaha berlayar dengan rute yang tidak lazim seperti yang dilakukan oleh Amerigo Vespucci, terus Columbus pada tahun 1492 pada waktu itu ke benua Amerika. Menyebabkan Mesir dan Syariah jadi sepi, yang mengakibatkannya sumber pendapatan negeri-negeri Islam jadi berkurang banyak pada waktu itu. Terus orang-orang Barat itu sengaja menghancurkan observatorium Islam yang didirikan oleh Taqi al-Dini di Konstantinopel pada waktu itu pada tahun 1580. Itu juga menyebabkan penurunan. Jadi orang Islam itu sudah lebih dulu maju 1000 tahun dari orang Barat dalam hal pengarahan tentang astronomi. Terus ada ketergantungan negara-negara Islam terhadap ekonomi Eropa. Lama-kelamaan menjadi suatu bentuk ketergantungan dalam bidang pemerintahan. Inilah awal mula pemerintahan kolonialisme Barat terhadap negara-negara Islam. Akibat kolonialisme Barat, maka negara-negara Islam di sini yang pada mulanya bersatu dari Marrakesh sampai Pakistan itu kemudian terpecah belah menjadi negara kecil berdasarkan feodalisme, kesultanan, terus kerajaan dan kemirataan yang antara satu dengan lainnya saling bersaingan gitu, bahkan sampai bermusuhan. Nah, di sini politiknya pecah belah telah melumpuhkan kejayaan Islam pada masa lalu itu.
Nah, terus sini juga ada upaya-upaya kebangkitan kembali umat Islam dalam ipteks. Nah, pada dulu terjadilah benturan-benturan antara Islam dengan kekuatan Eropa, menyadarkan umat Islam bahwa jauh tertinggal dengan Eropa, dan yang merasakan pertama persoalan ini adalah kerajaan Turki Utsmani yang langsung menghadapi kekuatan Eropa yang pertama kali. Nah, kesadaran tersebut membuat penguasa dan pejuang Turki tergugah untuk belajar dari Eropa. Nah, terus guna pemulihan kembali pada waktu itu, upaya-upayanya yaitu mendukung kembalinya kemajuan umat Islam di bidang sains dan teknologi. Yang terdapat dalam Al-Quran sendiri ada 750 ayat kanuniyah atau hampir seperdalam kandungan Al-Quran yang mengingatkan kaum muslimin agar senantiasa mempelajari alam semesta dan terus berpikir dengan menggunakan penalaran yang sebaik-baiknya. Nah, dalam Al-Quran juga terdapat 32 surah yang membahas fenomena alam dan materi. Selain itu, kata akli dengan berbagai bentuknya disebutkan sebanyak 49 kali. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Fatir ayat 28 sama An-Nisa ayat 168 dan Al-Mujadilah ayat 11. Nah, jika umat Islam menginginkan dirinya sebagai unggul dalam peraturan global, maka mau tidak mau umat Islam harus mampu mengajarkan ketertinggalannya di bidang iptek. Nah, di samping itu umat Islam harus mempunyai kesadaran ruhiyah yang tinggi serta motivasi yang kuat dalam mengkaji Al-Quran. Nah, terus kesimpulannya, jika kita melihat kilas balik sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, disadari bahwa ilmu pengetahuan yang ada saat ini yang berkembang dengan sangat pesat tidak akan terjadi jika tidak dimulai oleh pemikiran-pemikiran hebat ilmuwan Islam pada zaman dahulu. Nah, hal ini dikarenakan umat Islam zaman dahulu memiliki keinginan atau pengetahuan yang tinggi, dan umat Islam mempunyai sumber dari segala sumber ilmu yakni Al-Quran dan hadis. Nah, pemikiran-pemikiran ilmuwan Islam menjadikan peradaban Islam merupakan peradaban paling maju, sehingga Islam berada pada masa keemasannya. Nah, segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangannya, baik dalam ucapan atau yang lainnya. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.